Lele dengan NIM 1701060060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Anorganik 1, yaitu tentang unsur boron. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari simak beberapa penjelasan dari saya. Boron merupakan unsur mineral yang dapat ditemukan di dalam makanan dan lingkungan. Pada makanan, boron dapat dijumpai pada sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Sedangkan pada lingkungan, boron dapat dijumpai pada laut, batu-batuan, tanah, dan tumbuhan. Boron ditemukan pada tahun 1808 dengan penemunya adalah Joseph Louis Gay-Lussac, Louis Jacques Thénard, dan Humphrey Davy. Asal kata boron berasal dari bahasa Arab yaitu burak, dan burak ini merupakan nama untuk boraks. Ini adalah penemu dari boron tadi. Yang berikut adalah identitas unsur. Nama boron, lambang B, nomor atomnya 5, nomor massa 10, konfigurasi elektron 2He, 2s2, 2p1, golongan 13 dengan periode 2, blok P, jenis unsur non-logam, warna unsur adalah hitam. Yang berikut adalah sifat fisika dari boron. Boron mempunyai massa padat, fasa padat, densitas suhu kamar 2,34 gram per cm kubik, densitas saat cair 2,375 gram per cm kubik, titik lebur 1 atm 2077 derajat Celcius 2350 Kelvin, titik didih 1 atm 4000 derajat Celcius 4273 Kelvin, kalor peleburan 50,2 kJ per mol, kalor penguapan 508 kJ per mol, kapasitas kalor 25 derajat Celcius 11,087 Joule per mol Kelvin, arah magnet diamagnetik, sedangkan konduktivitas termalnya adalah 27,4. Yang berikut adalah sifat kimia dari boron. Elektronegativitasnya adalah 2,04 skala Pauling. Potensial reduksi standarnya adalah H3BO akus ditambah 3H plus akus ditambah 3 elektron menghasilkan B solid ditambah H2O liquid dengan E0 selnya adalah min 0,87 volt. Yang berikutnya adalah afinitas elektron. Itu B gas ditambah 1 elektron menghasilkan B min akus dengan AE-nya adalah 26,98 kJ per mol. Yang berikut energi ionisasi 1, B gas menghasilkan 1 elektron ditambah B plus gas dengan I1 dengan energi ionisasi satunya sama dengan 800,6 kJ per mol. Energi ionisasi 2, B gas menghasilkan energi ionisasi 2-nya itu adalah B plus gas menghasilkan 1 elektron ditambah B2 plus gas dengan energi ionisasi 2-nya adalah 2427,06 kJ per mol. Energi ionisasi 3-nya adalah B2 plus gas menghasilkan 1 elektron ditambah B3 plus gas dengan energi ionisasi 3-nya adalah sama dengan 3659,8 kJ per mol. Yang berikut adalah entalpi atomisasi. Entalpi atomisasinya ini adalah B solid menghasilkan B gas dengan delta H-nya sama dengan 563 kJ per mol. Yang berikut adalah isotop boron. Boron mempunyai dua isotop stabil yaitu 10B dan 11B.
Pada 10B, massa satu atom isotopnya adalah 10,031 dengan kelimpahannya adalah 19,90%. Yang kedua, pada 11B, yaitu pada massa satu atom isotop itu mempunyai 11,009 SMA dan kelimpahannya adalah 80,10%. Yang berikut adalah anomali boron. Boron merupakan satu-satunya unsur non-logam dalam golongan 13. Tidak pernah dijumpai sebagai senyawa kationik karena tingginya entalpi ionisasi. Yang berikut senyawa oksidanya termasuk oksida asam, golongan 13 oksidanya amfoter. Senyawa boron sangat kompleks, contohnya kalsium borida CaB6, boron hidrida B2H6, boron karbida, dan oksoboron. Sifat khusus boron dibandingkan dengan aluminium dan silikon. Yang pertama, oksida boron bersifat asam, sedangkan oksida aluminium bersifat amfoterik. Borat BO3 3- dan silikat SiO3 2- mempunyai struktur dengan susunan yang sama. Yang ketiga, semua hidrida boron dan silikon mudah menguap dan terbakar secara spontan, sedangkan hidrida aluminium membentuk polimer. Yang keempat, boron halida kecuali Bf3 dan silikon halida mudah terhidrolisis, sedangkan aluminium halida berupa padatan. Kelimpahan boron di alam. Deposito boraks luas ditemukan di Turki. Sumber penting boron, rosarit, ditemukan di Gunung Mojave di California, Amerika Serikat. Yang terakhir adalah aplikasi boron. Penggunaannya pada bahan bakar roket dan flare, pemutih dan pengawet makanan, pembuatan kaca Pyrex, dan pendeteksi neutron. Peranan biologisnya adalah untuk dinding sel tanaman dan kemungkinan sebagai obat tumor otak. Demikian penjelasan dari saya tentang unsur boron. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.